Oke, baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dan semoga anak didik kami juga kami harapkan tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi yang baru atau bab yang berikutnya mengenai lingkaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mampu mengenal dan menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring pada lingkaran. Nah, mari kita mulai. Apa itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah bidang yang dibatasi oleh satu garis lengkung, dan sedemikian rupa sehingga semua garis lurus yang ditarik dari titik tertentu di dalamnya ke garis pembatas adalah sama. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ada di sini titik pusat, lalu ini titik-titik. Kalau kita lanjutkan semua ini adalah titik-titik. Nah, jadi pengertian atau definisi yang lain daripada lingkaran adalah himpunan daripada titik-titik yang ada pada lingkaran dengan jarak yang tertentu atau jarak yang sama. Nah, jika dihubungkan titik-titiknya akan membentuk satu garis lengkung. Itulah namanya lingkaran. Ya, jadi lingkaran itu bisa bahasa sederhananya adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang ada dengan jarak yang sama, dan jika dihubungkan akan membentuk satu garis lengkung yang disebut dengan lingkaran. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah permainan kincir air. Jadi dia berbentuk lingkaran di mana ada titik pusat dan semua permainan atau tempat bermain dalam kincir air ini menuju pada satu titik pusat. Jadi ini dianggap titik-titik. Ini titik dengan jarak yang sama dihubungkan oleh satu garis lengkung. Itulah namanya lingkaran. Jadi ini tadi diandaikan sebagai titik-titik. Jadi ada beberapa kumpulan titik-titik, himpunannya. Ini kumpulannya dihubungkan oleh garis-garis berikut ini membentuk satu garis lengkung yang disebut dengan lingkaran. Jadi tengah-tengah ada namanya titik pusat yang merupakan titik acuan dari semua titik yang ada di luar ini dengan jarak yang sama. Jadi dari sini, dari titik pusat ini ke titik ini jaraknya sama. Semua jaraknya sama. Dan terbentuk bidang-bidang yang dibentuk oleh dua buah jari-jari atau dua buah titik antara yang ini dengan ini. Nah, masing-masing mempunyai bidang-bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu bidang-bidang, apa titik pusat, mari kita bahas atau kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, dalam lingkaran itu terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama, titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat adalah sebuah titik dalam lingkaran yang berada tepat di tengah-tengah. Nah, jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Mari kita lihat gambarnya. Ini titik pusat. Kita misalkan namanya O. Titik pusat O ini katanya jarak dari sini ke semua titik. Bisa titik ke sini, bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari. Itu sama jaraknya. Sama jaraknya ya. Jadi titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, misalkan ada sebuah titik pusat. Titik pusatnya O atau O ya. Lalu dibuat sebuah titik sembarang yaitu A. Maka jari-jari adalah
garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi ada titik pusat dihubungkan dengan suatu titik sembarang itu A, maka garis lurusnya ini dinamakan jari-jari. Atau contoh yang lain jari-jarinya adalah seperti ini. Ada lagi titik yang lain, kita misalkan P, maka dari O ke P itu adalah jari-jari. Jadi garis OA pada lingkaran merupakan jari-jari lingkaran dengan titik pusat O. Atau juga OP merupakan jari-jari daripada lingkaran yang berpusat pada titik O. Oke, itu jari-jari. Yang ke berikutnya, diameter. Diameter adalah, atau sering disebut dengan garis tengah, adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran. Ini ingat, melalui pusat lingkaran, dan dia garis lurus melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini misalkan ada lingkaran, ada titik O, titik pusatnya O, titik pusatnya O, lalu ada sebuah titik sembarang A, kita misalkan di sini, lalu ada lagi titik pusatnya yang lain B. Titik pusat, maaf, bukan titik pusat, ada titik sembarang lagi yang B. Maka jika dihubungkan antara A dengan B melalui pusat O, ini namanya diameter. Bisa dipahami ya? Jadi diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik melalui titik pusat. Itu namanya diameter. Contoh yang lain, ada contoh di sini titik yang sembarang, di sini juga ada. Maka ini juga dikatakan P ke Q itu adalah diameter. Tapi syaratnya harus melalui titik pusat. Jadi jika tidak melalui titik pusat, walaupun dari satu titik ke titik yang lain, maka dia bukan diameter. Ya. Jadi diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik melalui pusat atau titik pusat O. Oke, kalau penamaannya ini terserah, tapi saya lebih suka titik pusatnya dikatakan sebagai titik O atau titik 0. Selanjutnya, atau garis AB itu pada lingkaran merupakan diameter lingkaran. Jadi AB ini merupakan diameter lingkaran, di mana OA itu sama dengan OB. Ingat tadi ya jari-jari ya. Jarak dari titik pusat ke suatu titik itu sama panjangnya atau sama jaraknya. Jadi O ke A itu sama, O ke Q itu sama, O ke B itu sama, O ke P itu sama. Karena sama-sama jari-jari. Oke. Karena OA sama dengan OB, maka berarti diameter itu adalah OB tambah OA. Ya, berarti diameter itu OB tambah OA. Atau dua kali ini adalah diameter. Atau 2 kali OB adalah 2 meter. Jadi diameter itu bisa 2 kali OA atau 2 kali OB atau OB tambah OA. Sehingga bisa kita katakan bahwa diameter itu adalah 2 kali, ini OA ini tadi apa? Jari-jari. Berarti 2 kali jari-jari. Berarti diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Saya dipahami ya? Oke, selanjutnya. Yang keempat, busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari sisi lingkaran. Ingat, garis lengkung. Busur ini garis lengkung. Kita lihat, ini lingkaran. Ada sebuah titik pusat O. Ada titik A, titik sembarang A. Ada titik sembarang C. Nah, yang mana di situ merupakan busur? Busur adalah garis lengkung AC. Ya, AC. Jadi garis lengkung AC itu adalah busur. Atau yang lain juga, ada titik Q. Nah, mana busurnya? Iya, berarti busurnya adalah AQ. AQ atau busurnya itu garis lengkung AQ. Itulah busur. Oke. Jadi garis lengkung AC pada lingkaran tersebut merupakan busur. Jadi ini AC ini adalah busur. Itu garis lengkungnya. Oke, yang kelima, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, ada lingkaran dengan titik pusat O. Ada sebuah titik A.
lalu ada sebuah titik C, maka tali busurnya adalah AC atau CA. Nah, ingat, tadi juga sudah kita pelajari bahwa dari titik pusat ke satu titik di yang sembarang itu disebut jari-jari. Nah, kalau jari-jari itu melalui titik pusat. Kalau ini tidak, ada dua buah titik dihubungkan, maka itu tali busur. Contoh yang lain juga ada titik Q, maka tali busurnya adalah aki. Oke, bisa dipahami ya? Aki jari busur, AC juga tali busur. Kalau ada lagi titik yang lain, contoh di sini, maka tali busurnya adalah C kemarin. Bisa dipahami ya? Jadi garis lurus AC pada lingkaran tersebut merupakan tali busur. Oke, yang keenam, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ingat, juring dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini misalnya lingkaran, ada titik pusatnya O, ada dua buah titik, lalu ada dua buah jari-jari. O ke A itu jari-jari. Iya, O ke B itu jari-jari. Nah, jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari dan sebuah busur. Busur siapa? Busur AB. Nah, ini gambarnya. Maka yang diwarnai ini, daerah yang diwarnai pada gambar lingkaran adalah juring AOB. Jadi juringnya adalah AOB. Ini yang diwarnai ini adalah juring. Dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini jari-jarinya OA dan OB. Dan satu busur OAB. Oke, bisa dipahami ya? Jadi dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Itulah juring. Daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Oke. Selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Ya. Ada sebuah lingkaran, ada titik pusat O, ada sebuah titik A dan titik B, lalu ada dua buah jari-jari. Kalau ini tadi adalah juring, ini busurnya busur AB. Lalu dari antara A dan B ini ada namanya tali busur. Ya, tadi antara A dan B ini ada tali busur. Nah, yang menjadi tembereng adalah daerah antara tali busur dan busurnya. Ini busurnya ini dengan tali busurnya, maka tembereng ini gambarnya, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Tali busur dan busurnya. Ingat sekali lagi ya, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur AB. Jadi itu adalah tembereng. Bisa dipahami adik-adik sekalian ya. Jadi daerah yang diwarnai pada lingkaran tersebut adalah tembereng, di mana tembereng dibatasi oleh busur AB, ini busur AB, dan tali busur AB. Ini tali busur, ini busur. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kesimpulannya, ini adalah titik pusat. Ada sebuah titik sembarang jika dihubungkan antara O ke A dengan sebuah garis lurus, ini namanya jari-jari. Lalu jika ada sebuah titik lagi sembarang dihubungkan lagi antara O ke B, lalu A ke B itu adalah diameter, di mana diameter itu merupakan dua kali jari-jari. Ini kan jari-jari, ini juga jari-jari, berarti dua kali jari-jari, itu diameter. Jadi A ke B itu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik melalui titik pusat O atau titik pusat 0. Selanjutnya ada sebuah titik, lalu dari A ke D itu namanya busur. A ke D itu namanya busur, garis lengkung. Garis lengkung A ke D itu namanya busur. Selanjutnya ada lagi O ke D. O ke D itu adalah jari-jari. Lalu O ke A itu jari-jari. Ini busur. Nah, daerah yang berada di dalam ini daerah yang ada OAD atau AOD ini, daerahnya ini namanya apa? Juring. Itu namanya juring. Maaf ya sebentar. Adalah juring.
ya, ini namanya juring. Lalu jika kita tarik A ke D, itu namanya tali busur. A ke D itu tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini namanya adalah tembereng. Oke, jadi demikianlah ide kami sebagai kesimpulan. Terima kasih atas perhatian anak didik kami sekalian. Semoga anak didik kami bisa mengikuti dengan baik dan mengetahui unsur-unsur lingkaran serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, terima kasih, salam sehat, Horas.